tujuan saya adalah karena kalian itu orang Islam suka menghina kami. Pertama, Tidak mengatakan semuanya, Allah Mbak. kami 3, 1. Enggak. Nggak Itu apa-apa. orang-orang yang tidak memahami, Mbak. Ya memang orang Islam nggak ada yang memahami iman kami. Tidak semuanya, Mbak. Memang Tidak semuanya. kalau sempat orang Islam Atas nama memahami Bapak, iman ibadah kalau kami. pengertian ya, Pak ya. Karena Atas gini, nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, itu yang kita ucapkan memang benar. kalau Memang orang benar. Islam memahami iman kami, mereka kan tidak akan menghina. Justru karena mereka tidak Maksudnya memahami. begini, Pak. Itu golongan atau orang maksudnya? Bahkan Quranmu. Loh, Bahkan Quranmu. tidak, Pak. Yang Enggak. mengatakan ya, telah kafirlah orang yang mengatakan 3 dari yang 3. Bahkan yang mengkritik itu Allahmu. Ibaratnya itu kan dalam kalimat. Bahkan itu dalam kalimat Allahmu. benar. Pertanyaannya apa tuh Pak ya? Apakah firman Allah atau perkataan Allah itu makhluk atau tidak? Firman itu kan ya dari sang pencipta, dari Allah sendiri itu, Apakah itu dari makhluk Allah atau sendiri. tidak? Ya bukan makhluk, Mbak. Kalau makhluk kan ciptaan Oke. Allah. Kalau Gitu. firmannya Allah bukan makhluk berarti holik ya? Ya dari Allah itu, dari Allah sendiri. Saya tanya, di dalam iman Islam kan hanya ada makhluk, ada holik kan? Cuma 2 ini kan? Makhluk dan kholik. Iya. Kholik itu Allah sendiri, iya. Ya, firmannya Allah ini makhluk atau holik? Ya kholik itu Allah sendiri itu. Berarti firman, ada 2 perkataan. yang holik. Siapa itu satunya? Loh, firmannya Ya satu Allah. itu, Pak. Firmannya Allah dengan Allah sama nggak? Firmannya Allah sama Allah. Sama nggak? Ya sama, ya perkataannya Allah itu firman. Perkataannya Allah itu. Berarti Al-Quran itu adalah Allah ya? Ya perkataannya. Perkataannya. Maaf ya. Iya, kan tadi Anda udah setuju bahwa firmannya Allah, perkataannya Allah itu adalah holik. Berarti Al-Quran itu adalah Allah, betul? Ya perkataannya, Mbak, firman kan. Ya, Dari perkataannya kata- apakah makhluk? Perkataannya adalah makhluk. Ya makanya Gimana, saya Mbak? tanya, kalau Al-Quran itu adalah firman dan juga kertas dan tinta, ya kan? Berarti Al-Quran itu juga Allah? Ya kertasnya juga enggak toh, Mbak. Yo. Ya, jadi Quran, tapi tulisannya Quran kan itu dengan terdiri hitam. dari kertas, tinta, dan firman kan? Tinta, kertas. Lah, kertas sama tintanya itu Iya, bukan sama firman Allah. kan? Iya, saya tahu kertas dan tintanya itu bukan Allah, tapi firmannya Iya. itu Allah kan? Ya perkataannya ya yang Iya, diwahyukan berarti kepada Quran Nabi itu Muhammad. adalah Allah, betul? Karena ada firman di situ. Itu tadi jawaban teman Anda atau jawaban Anda lain? Ya kalau Al-Qur'annya berupa buku dan apa tinta itu ya bukan Allah, maksudnya ya perkataannya. Berarti Allah itu Al-Quran di- itu tidak ada firman di dalamnya. Ya firman ya. Ya sudah, perkataannya itu. berarti Al-Quran itu juga Allah dong. Ya kan? Secara Kalau ada firman di dalam Quran, berarti Al-Quran juga disebut Allah. Betul nggak? piye toh Mbak sampai nih. Oh, nggak kenapa-napa. Saya mah biasa aja, nggak piye-piye. Nah ya itu kalau yang tertulis itu kan yang diwahyukan dari Nabi Muhammad, ya kan, terus disampaikan melalui buku dan tinta itu dituliskan gitu loh. Iya, tapi di dalam Quran itu ada firmannya Allah kan? Iya ya. Ya udah, berarti Quran Allah. Karena Anda tadi sudah mengatakan firman itu Allah. Ya intinya itu loh Mbak, perkataannya Allah itu kan Perkataannya Allah udah disampaikan. pasti Allah, betul? Terus
diwahyukan ke Nabi Muhammad, terus sama sahabat-sahabatnya ditulis gitu kan. Nabi Muhammad kan bercerita, maksudnya didikte gitu loh sama sahabat-sahabatnya, terus ditulis secara berangsur-angsur. Saya tidak tanya itu. Firmannya Allah atau perkataannya Allah yang disampaikan kepada Muhammad itu didiktekan. Berarti Allah sedang didiktekan. Kok Allah sedang didiktekan Kan gimana? katanya yang diterima Muhammad adalah firmannya Iya, Nabi Muhammad Allah. kan mendapatkan itu apa? Gimana? Nabi Muhammad kan mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Misalkan wahyu pertama kan dapat surat Al-A'la ya kalau nggak salah itu. Terus ditulis sama sahabat-sahabatnya, didikte sama Nabi Muhammad gitu loh, berangsur-angsur, nggak langsung semua Saya nggak nanya itu. dapat semuanya. Saya nggak nanya itu. Saya lagi menanyakan hakikat dari Quran ini. Jadi dari penjelasan Anda sudah menjawab bahwa firman itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah. Kalau perkataan Allah itu holik, maka Quran itu juga holik. Seperti itu. Nggak masuk akal sih Mbak pertanyaan sampean ini. Oke. Jadi Al-Quran itu ada firman nggak? Ada perkataannya Allah Ya. nggak? Ya Allah, ya Rabbi, ya Sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan gitu dong. Anda kok jadinya ketakutan gini, kok jadi Bukan gemes. ketakutan, sampean ki pertanyaannya itu loh. Kesana-kesana Ini gitu loh. logika, saya tidak kesana-sana. Justru Anda yang kesana-sana, malah jelasin yang lain-lain. Saya cuma nanya, kalau firmannya Allah atau perkataannya Allah itu bukan makhluk, berarti kan holik. Berarti Quran adalah holik. Betul tidak? Ya. Oke, ya udah itu aja. Oh ya. Udah, yang penting Quran itu adalah pencipta. Kan gitu kan? Ya kalau bukunya sama tintanya itu bukan Allah itu sendiri. Saya Bukunya nggak nanya sama itu, saya nanya firmannya Allah. Itu aja. Ya. Kalau Quran adalah sang holik, kira-kira Quran bisa nggak sih menyembuhkan? Al-Quran bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan ya Allah itu. Lah kan Quran adalah holik, Allah. Ya. Lah gimana ini? Anda menolak lagi keholikannya. Tapi aku nggak dong tuh Mbak dengan pertanyaan sampean itu loh. Kenapa? Ya segitu aja Mbak. Saya boleh tanya nggak Mbak? Oh, boleh. Silakan. Tanya apa ya? Jadi kenapa saya sampai ke situ? Saya sedang menjelaskan bahwa Ya. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Karena Yesus itu adalah firman dan manusia. Saya tadi sedang menerangkan itu kepada teman Anda. Tetapi kalau saya itu sedang memparalelkan ke Quran. Gitu loh. Jadi orang-orang Islam kenapa tidak masih mengerti juga bahwa Yesus itu Allah dan juga manusia? Saya sedang menerangkan itu dengan contoh Al-Quran tadi. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus, saya mau menerangkan bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Karena di dalam manusianya ada keilahian, yaitu firman Allah. Gitu, Bang. Saya boleh dijelaskan Mbak? Ya ayatnya agak, maksudnya ya sepurane Mbak ya. Maksudnya ayat aja agak konyol dia dalam Bible gitu loh. Silakan. Saya sebagai orang awam ini tidak kalau langsung memahami ya kok konyol begini ayatnya itu loh. Coba Mbak Agatha itu jelaskan ini. Ada beberapa ayat ya Mbak ya, tidak satu ayat aja. Silakan. Di Yeskiel 4 nomor 12 itu loh. Silakan dibaca. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia.
yang sudah kering di hadapan mereka. Maksudnya membakarnya di atas kotoran manusia itu gimana, Mbak? Kok Iya, itu adalah hukuman bagi orang Israel yang telah menyembah berhala. Makanya dihukum Allah seperti itu. yang buta siapa itu? Abdullah bin Umi Maktum ini ya dipandang asam, Nabi Anda asam sama seorang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Saya aja Pak, kalau saya ketemu orang buta saya nggak mungkin asam. Kenapa? Karena saya akan berpikir gini, muka saya asam dia kan tidak melihat, muka saya bahagia pun dia tidak melihat. Ini kan sesuatu kekonyolan gitu. Akan sangat konyol seorang waras, seorang yang normal penglihatannya, mukanya asam sama orang buta gitu. Ya, aku nggak tahu Mbak itu. Oh, nggak tahu kitabnya ya. Hadisnya apa Mbak itu? Bapak Hadis daripada riwayat Muslim atau? bukan Quran. Ya, daripada Bapak baca Alkitab saya, mending Bapak baca Quran Anda kan? Iya, saya juga baca. Ya, daripada Anda nyari Setiap kata-kata hari konyol kalau baca di Quran. dalam kitab kami, lebih baik Anda lihat yang konyol di kitab Anda. Kan seperti itu. Kalau Al-Quran itu kan teks aslinya kan bahasa Arab loh Mbak. Itu kan yang Mbak baca itu kan terjemahannya. Apakah terjemahan berbeda maknanya dari yang asli? Ya nggak langsung bisa ditafsirkan langsung Mbak. Tidak, saya tidak menafsir, saya bertanya. Saya Ada ngapain metode- menafsir? Saya tidak menafsir, Pak. Enggak kan Mbak Greta kan membaca dari terjemahannya Loh, kan. orang Arab dengan dengan orang Indonesia hanya berbeda bahasa. Tetap kata-kata yang mau disampaikan sama. Ini kan transliterasi, bukan bicara tentang tafsir. Ini bicara tentang terjemahan. Terjemahan itu kalau di sini buku, di Inggris book. Nggak beda, nggak perlu ditafsir. Itu sama-sama, cuman beda bahasa doang. Ya, Nggak bisa Mbak kalau Al-Quran itu kan. ya udah. Jadi itu apa maksud? Kata kan Baik. bahasa aslinya kan tidak berubah gitu loh. Kalau bahasa aslinya tidak manusia berubah. kan, Jadi bahasa sebenarnya manusia. Oke, jadi Misalkan bahasa sebenarnya Indonesia, Al-Quran bahasa itu Arab itu kan- bahasa. Jadi sebenarnya Al-Quran itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, Pak? Ya aslinya teks originalnya itu bahasa Arab. Oke, berarti tidak ada Tapi berbeda loh, tulisan. Baik, Bahasa berarti Al-Quran tidak sama ada bahasa tulisan Arab itu Indonesia di beda. situ ya, Pak ya? Gimana Mbak? Berarti tidak ada tulisan Indonesia di dalam teks asli Quran ya, Pak? Ya itu kan terjemahan Oh, oke. manusia diterjemahkan. Kira-kira Pak, di Al-Quran ada nggak huruf A, L, A, H? Ada nggak? Ah, L, A, H. kalau huruf juga ada kalau Oh, Al-Quran kan jadi di Quran nggak ada kata A, L, A, H kalau saya baca Allah ya? Dengar ya teman-teman yang di bawah ya, terjemahan, Pak. terutama sebentar Pak. diterjemahkan. Terutama itu terjemahan. Terutama yang namanya Juma ya, jangan longor lagi. Besok-besok jangan teriak-teriak. Jangan pakai kata A L L A H. Orang itu terjemahan Indonesia. Ya, untuk Gini, kaum Mbak. pengikut Juma longor ya yang di bawah ini, besok-besok jangan teriak-teriak kata Allah. Karena di dalam teks asli Al-Quran nggak ada huruf A, L, A, H. Ya, itu terjemahan. Berbeda, Itu Mbak. bahasa Kalau di Indonesia. Bagus. Pelajari itu Makasih kan Pak Pejuang, Tuhannya- akhirnya pintar. Silakan. Tuhannya apa? Umat Kristen kan bukan Allah kan? Theos atau apa itu? Asli teks original kan? A L L A Dari H aja bahasa nggak ada Ibrani di atau- dalam Quran Anda. Udah itu. Saya cuma mau bilang itu. Jadi Ya, nggak usah maksudnya teriak-teriak Latinnya Indonesia, lagi. Mbak. Sebentar. Jadi nggak usah teriak-teriak lagi kayak orang longor ya. L O lo N go E O R longor. Jadi jangan teriak-teriak lagi. Jangan kalian gunakan kata Allah. Memangnya di Quran kalian ada kata A L L A H? Itu kan terjemahan bahasa
Indonesia. Iya Latinnya, Latin terus dituliskan Gak ada tulisan Latin, Indonesia ada gitu. tulisan Indonesia itu. Oke, ya. Jadi jangan goblok lagi ya yang di bawah ya. Silakan Ya, Pak kita Pejuang, ada manusia lagi yang itu mau ya. ditanya? Mbak Agatha itu katanya dengar-dengar itu apa? Murtad dari Islam. Kalau Anda dengar- tanya, kalau Anda boleh tahu. tanya aja apa tentang iman saya. Gak usah nanya pribadi saya. Saya juga tidak tertarik dengan begitu pribadi ya. Anda. Ya, maaf kalau salah. Cuma Memang bertanya salah. gitu loh. Iya, silakan. Saya mempersilahkan Anda menanyakan iman saya, bukan pribadi saya. Oh, Iya. Silakan. kalau itu Mbak, cuma bertanya Mbak ya, Mm-mm. apa itu umat Kristen itu menyembah kalau berdoa, misalkan kalau di Islam kan, ya Allah ampunilah kami dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Emang ada Dan ayat lain-lain seperti itu di dalam Quran? Ya, maksudnya gini loh Mbak. Iya, Kalau emang di ada. Kristen tuh gimana berdoa? Emang ada diajarkan Allah seperti itu? Loh, kalau nggak ada di Quran, berarti ini bukan ajaran Islam dong. Mana? Saya tanya itu loh Mbak, kok sampai balik bertanya. Maksudnya kalau di Kristen itu loh berdoa Berdoanya gimana itu gitu doa loh. Bapa kami. Bapa kami yang Yang ada di disebut itu sorga, berapa? dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Itu cara berdoa kami. Oh berarti ya Yesus waktu masih di dunia Itu jawaban saya, itu cara itu berdoa sendiri, Pak, orang ya? Kristen, seperti yang diajarkan Yesus. Kalau orang Islam, ada di dalam Quran, doa yang diajarkan Allah. Ya itu Pak, yang di bawah itu Tuhan kami mengajarkan kami berdoa. Kalau Tuhan Anda ngajarin Anda berdoa enggak? gimana ya jawabnya, nggak bisa itu maksudnya. Ya karena memang enggak Aku nggak ada. ada. Ya kan? Ya sudah gitu aja Mbak. Ya. Makasih. Itu Ya. teman yang di bawah masih Ya, antri itu. Tuhan memberkati. Di free tadi nggak berani naik lagi ya. Udah ya gitu ya. Demi Alek bingung dia. Oke, kita naikkan yang lain. Jangan lupa tap-tap sama ini ya. Bikin WL ya teman-teman ya. WL nggak sih? Waiting list supaya tidak kena banned. Oke. Silakan ya. Di mana nih? Masih berputar-putar. Aku bingung sendiri melihat kamu begitu, membuat aku jadi pusing. Halo, Dul Muiz, silakan. Iya, halo. Halo. Jangan Pak, ada yang mau ditanya tentang iman Kristen. Boleh. Saya tanya ya, Iya. kamu setuju nggak terhadap perlakuan tentara Romawi kepada Yesus? Itu sudah terjadi, mau setuju atau tidak setuju. Sesuatu Jawabannya yang sudah terjadi, yang sudah Ya. dikehendaki Tuhan, mau saya setuju atau tidak setuju itu sudah terjadi. saya tanya pendapat kamu setuju atau tidak? Itu kehendak Tuhan. Ya, kamu setuju apa tidak? Dia setuju dong, kehendak Tuhan. Setuju. Iya. Berarti kalau kamu hadir pada saat itu, berarti kamu setia dengan Yesus. Gini, Pak, yang mau saya tanyakan adalah, mungkin nggak sesuatu yang terjadi itu disetujui atau tidak?
Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kan Setahu saya, Pak, kalau saya Bapak nanya pendapat bertanya, kamu. ini ya, Pak ya, di mana-mana permit atau persetujuan izin itu hanya diminta ketika sesuatu belum terjadi, Pak. Tolong belajar bahasa Indonesia, Pak. Ya, Anda ternyata botol, nggak pintar. Ya, bertanya juga pintar lah, Pak. Orang bertanya kalau tidak menggunakan otak pun terlihat idiot. Ya, kocak. Gimana mau menyetujui sesuatu yang udah terjadi? Persetujuan akan diminta untuk mengambil suatu keputusan. Kau tanya guru bahasa Indonesia. Banyak-banyak makan minyak ikan, Pak, biar nggak bodoh. Berperi ketuhanan, sejak kapan ada peri ketuhanan? Anda membuat suatu kata yang belum ada di KBBI, gitu ya. Kasihan. Kalian ini kapan sih bisa pintar? Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Tolong jangan menunjukkan kebodohan Anda di room saya, oke? Gitu aja. Halo, ini siapa yang berputar-putar? Aku bingung sendiri. Sama yang Anda tanyakan ke orang Islam. Kira-kira di dalam bahasa Yunani apakah di sana ada menyebutkan kata Yesus? Ada Iosos. Ya, Ada Iosos. Ada. Yesus bukan Yesus. Iosos itu fonetiknya. Oh, itu Nih, akar katanya itu seperti apa? Iosos. Io, karena di orang Yunani itu tidak mengenal huruf Y. Tapi I. Iosos. Ioosos. Iosos. Makanya di dalam nih di dalam ikon ini ICXC, Iosos Kristos. Ini bahasa Yunaninya. Seperti itu yang tertulis di dalam teks aslinya. Iosos. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Anon? Sekarang saya juga mau tanya, Anda kan mengatakan kalau Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia, gitu kan? Nah, saya juga mau tanya pertanyaan yang sama dengan yang Anda tanyakan tadi. Apakah Alkitab itu juga adalah Tuhan? Bukan. Atau seperti itu? Bukan. Mengapa? Alkitab kami itu bukan firman. Tetapi Alkitab kami Terus? itu adalah tulisan tentang Yesus. Nah, kemudian yang di Alkitab itu kira-kira itu ucapan Yesus atau ucapan Allah? Yang di Alkitab kami itu adalah ucapan Allah dan ucapan Yesus yang dituliskan oleh Rasul. Tapi firman itu bukan Alkitab. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Karena firman orang Kristen itu jadi manusia, bukan jadi buku. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, bukan firman jadi buku. Gitu. Ada lagi mau ditanya, Pak? Saya mau bertanya lagi nih satu, tapi maksudnya kan kalau di agama Islam itu kalau ada yang lahir gitu kan, ada yang namanya akikah gitu. Jadi kalau misalnya ada lahir bayi gitu kan, itu di hari ketujuhnya itu kita biasanya disyariatkan untuk menyembelih hewan gitu kan. Itu dalilnya di mana di dalam Quran? Dalam Al-Quran tidak ada dalilnya, cuman ada di hadis. Di gitu. hadis di mana? Ada di dalilnya? dalam hadis. Hadis apa? Saya tidak begitu tahu hadisnya gitu kan, saya tidak hafal Di mana? hadisnya, tapi ada.
Di mana ada Kalau saya mau hadis yang tunjukkan, mengatakan? bisa saya tunjukkan, Ya, silakan. bisa saya tunjukkan sebenarnya, cuman apa ya, saya malas buka, tapi ada. Ada perintah kalau ada yang baru Iya. lahir mengorbankan sesuatu. Sebenarnya bukan ke perintah, lebih ke disyariatkan karena ini Ya, dilakukan oleh syariat itu Nabi. bukankah perintah? Itu syariat bukan perintah. Kalau perintah itu berarti dia bersifat wajib, tapi ini dia syariat, disyariatkan atau dianjurkan. Berarti tidak bersifat wajib. Sunnah, Berarti tidak bersifat wajib. cuman Bersifat. dianjurkan untuk dilakukan. Iya, di mana dalilnya? Ya tidak, Iya, di mana yang di dalam mendalilkan hadis. sunnah ini? Hadis apa? Sebentar. Hmm. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman yang di bawah ya. Aku bingung sendiri melihat kau begitu, membuat aku jadi longor. Oke. Kita bantu cross check ya hadisnya. Hadis riwayat apa, Pak? Oke, hadis riwayat apa ya, kita cari dulu. Alhamdulillah. Oke. Ada, Pak? Kalau tidak ada, tidak usah, Pak. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan, ya kan? Nggak perlu juga, gitu. Jadi ada hadisnya itu dituliskan oleh Hadis riwayat apa, Pak? Bukhari nomor 5.000. Hadis Nomor? riwayat Bukhari Muslim nomor 5.000. Bukhari atau Muslim nih, Pak? Hadis riwayat Bukhari nomor 5.472. 5.700. 42. 5.472. Sebenarnya ada banyak hadis, cuman ya saya malas cari gitu. Di sini malah mengatakan puasa, Pak. Hah? Di hadis Anda yang Anda tunjukkan tadi, Bukhari 5472. 5.472. Dikatakan di sini semua amalan Nabi Adam itu adalah puasa. Loh, di mana? Yang benar lah, Pak. Bukan itu loh. Bapak ini gimana sih? Ini justru menceritakan amalan Nabi Adam tentang puasa. Puasa itu untuk Allah. Nggak ada di situ katakan seperti yang Bapak. Udahlah, Pak. Bapak mau mengatakan khitan, kurban, kambing domba, nggak ada dalilnya, gimana sih? Bapak nanya aja sama saya. Nanya aja, Pak. Nunjukin hadis ternyata kagak ada. Ya kan? Bapak nanya aja lah tentang iman Kristen lah, Pak. Iya, makanya ini mau saya bertanya. Iya, silakan. Nah, kan kalau di Al-Quran Di mana? kelahiran bayi pada hari ke-7 ya disyariatkan di dalam hadis. Hmm. Itu yang pertama itu menyembelih hewan kurban.
Itu kalau untuk laki-laki mungkin 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing gitu kan. Kemudian dicukur, kemudian ditimbang itunya kan rambutnya. Nah, kemudian diberi nama Terus apa, itu aja. pertanyaan Kalau Anda di tentang Kristen iman apakah Kristen ada apa? juga seperti itu atau Nggak ada. Justru saya mau nanya, ini tradisi Bapak ini tradisi dari mana? ya ini syariat, Hah? ini itu hal yang dianjurkan Iya, dianjurkan, ini dapatnya dari mana? ya dari hadis. Oke, saya akan kasih tahu. Ya, Seseorang yang lahir baru itu adalah yang dibaptis. Dan biasanya orang Kristen waktu dibaptis, dia memang dipotong rambutnya. Ini orang Kristen nih, saya kasih tahu. Ini makanya saya tanya, ini Anda nyontek dari mana ini, tradisi ini? Orang Kristen begitu dalam dibaptis. hadis. Oke, hadisnya aja belum Anda temukan ya. Saya kasih tahu. Hadisnya itu Ini adalah literasi orang Kristen. Orang Kristen, saya kasih tahu ya, orang Kristen ketika dibaptis, dia itu memberikan kurban persembahan yang sulung. Dan dia memang harus memotong rambutnya itu sebagai persembahan sulung kepada Allah. Ini ada di dalam kitab Didake. Orang Kristen Ortodoks. Dan biasanya setelah orang yang dibaptis ini berbuka puasa, kami itu biasanya makannya domba. Ini adalah tradisi orang Kristen. Kenapa bisa ada di Anda? ya ini juga tradisi kami, syariat dianjurkan gitu. Iya, makanya saya tanya, ini dari mana? Orang Kristen di abad 1 sudah melakukannya. Tiba-tiba ada di dalam Ya, syariat Anda. Waduh. Ya ada tertulis di dalam Al-Quran. Jadi untuk teman-teman Kristen di bawah ini ya, setiap kalian kalau dibaptis itu seperti itu, ada persembahan sakramen baptisan dan krisma, dan akan diberikan nama, memang nama baptisan. Nah, orang Kristen itu saya katakan, ketika dia dibaptis, dia lahir baru. Dalilnya di dalam Roma 6 ayat 3-4. Setiap orang yang dibaptis itu adalah ciptaan baru Tuhan Yesus. Dan kami itu diberikan nama, memang nama baptisan itu. Kenapa mirip, Pak? Saya nggak tahu. Oh, Makanya saya oke tanya. lah. Ya, ternyata seperti itu. Iya. Ada yang mau ditanya tentang iman Kristen? Itu literasi orang Kristen, Pak. Iya. Iya. Tapi di dalam agama kami juga seperti itu. Iya. Ada lagi yang mau ditanya, Di Pak? dalam agama Anda itu dilaksanakan. Oke, Pak. Pak, Ya, kalau Bapak disunat? ya. Bapak disunat nggak, Pak Anon? Iya. Ini dapat dari mana ini perintah sunat? Ya. Perintah sunat Ya, itu saya dapat di mana? Tidak tahu. Oke, Bapak sepertinya udah macet ya. Tuhan berkati. Kita ganti yang lain ya, nggak greget. Lemes Besti, pengen dipeluk ayang Besti. Jangan lemes lah. Oke. Halo, Jetbus Regar. Lemas Besti. Tadi yang berteriak-teriak, naikkan saya, naikkan saya. Oke lah, kita naikkan ya. Halo Andika Aprijal. Halo. Saya akan mau bertanya apa? Hah? Ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen? Boleh bertanya? Boleh, Pak.
silakan ya yang tadi mau bertanya di bawah. Belum kirim permintaan aja. Iya. Jadi kakak agama Kristen ya? Ya. Ada yang mau Tinggal di mana ditanya? kakak? Kenapa? Kakak orang mana? Rule-nya di sini adalah tanya iman Kristen. Saya tidak akan memberitahukan keberadaan saya kepada kaum-kaum geruduk. Tuh ya. Jangan, di sini bukan room kenalan. Oke, silakan Grandong. Selamat sore Mbak, salam toleransi. Ya, salam toleransi, Bang. Silakan, Bang. Ini mau bertanya. sebelumnya saya mau minta maaf atas nanti pertanyaan saya kalau menyinggung atau gimana. Saya mau bertanya Mbak, Silakan. makna dari saudara kita Kristen yaitu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu maknanya seperti apa yang perlu kita paham? Maknanya adalah Allah itu dalam ketertunggalan yang esa. Ya. Bapa itu maknanya itu Allah Tritunggal. Yang terus yang dibilang Bapak yang seperti apa, Putra itu seperti apa, dan Kudus itu seperti apa? Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah firman-Nya Allah, Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu. Hmm? Terus kalau kita sudah memahami dari makna dan artinya seperti itu, untuk apa kita harus menanyakan keimanan saudara sendiri kepada non muslim, ibaratnya non Kristen lah, ibaratnya seperti saudara-saudara Muslim dan sebagainya lah, ibaratnya di luar dari Kristen itu tersendiri. Saya nggak ngerti. Tujuan sebenarnya seperti apa kan begitu? Tujuan apa? Ya itu kan tadi kan saya dengarkan di bawah tadi itu kan menanyakan tentang keimanan Kristen kan seperti itu. Gitu. Apa yang perlu Anda tanyakan tentang kan itu? Ya. Kan kalau bagi saya Mbak ya, Tujuan saya adalah karena kalian itu orang Islam suka menghina kami. Pertama, mengatakan semuanya, Allah Mbak. kami 3, 1. Enggak. Nggak Itu apa-apa. orang-orang yang tidak memahami Mbak. Ya memang orang Islam nggak ada yang memahami iman kami. Tidak semuanya. Memang kalau sempat orang Islam Atas nama memahami Bapak, iman ibaratnya kalau kami. pengertian ya Pak ya. Karena Atas gini. nama Bapak, Putra dan Roh Kudus itu yang kita ucapkan memang benar. Kalau Memang orang benar. Islam memahami iman kami, mereka kan tidak akan menghina. Justru karena mereka tidak Maksudnya memahami. begini, Pak. Itu golongan atau orang maksudnya. Bahkan Quranmu. Loh, Bahkan Quranmu. tidak, Mbak. Yang Enggak. mengatakan ya, telah kafirlah orang yang mengatakan 3 dari yang 3. Bahkan yang mengkritik itu Allahmu. Ibaratnya itu kan dalam kalimat. Bahkan itu dalam kalimat Allahmu. enggak, begini Mbak. Ya silakan Kalau dibuka dalam ayatnya. kalimat itu orang bisa menyerna dengan pakai pikiran, kita tidak bisa menerima seperti itu, gitu loh. Intinya kan begini, kita keyakinan kita itu Kristen, kita keyakinan Islam, itu kan tentang keyakinan iman di dalam diri kan. Apa pernah saya sebagai orang Muslim mengatakan Tuhan kita 3? Dan apakah saya juga pernah mengatakan seperti menghina keyakinan kita? Saya juga Muslim, Mbak. Saya Tadi tanya yang kita kepada bicarakan Quran Anda. itu Saya tanya kepada Allah Anda deh langsung. Ini enggak usah Kenapa Allahmu dipertanyakan, mengatakan sebentar? Makanya saya bilang dari mana oknum-oknum ini bisa mempertanyakan itu dan mengolok-olok Tuhan kami 3? Karena atas dasar ayat di dalam Quran Anda. Telah kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 3. Karena itu. Jadi kalau Anda tidak menanyakan, sebenarnya Quranmu itu sudah menanyakannya. Paham? Bahkan yang mengatakan Yesus yang adalah Isa, itu dikatakan Tuhanmu tidak disalib tapi diserupakan.
Ini justru ketidaktahuan Tuhan Anda di dalam Quran. Makanya kami datang memberikan pertanggungjawaban atas iman kami. Gitu loh Pak. Kalau Anda tidak menanyakannya, kenapa Quran mengatakan seperti itu? Jadi tujuan saya berapologetika adalah meluruskan pemahaman bengkok, bahkan ketidakpahaman kalian tentang iman saya. Seperti itu Pak Grando. Makanya baca dong Qurannya. Anda tidak seperti itu, tapi Quran Anda menyatakan seperti itu. Silakan. Gitu loh Pak. Silakan Pak, saya juga bertoleransi kok. Ya, saya selalu diolok-olok, Tuhan saya dihina-hina. Kenapa? Dasarnya ya dari kitab Anda. Mereka semua seperti itu dari kitab Anda. Gitu, Pak Grandong. Ya. Terus ada juga yang menafsirkan salah tentang kitab kami. Silakan Pak Grandong, di-unmute aja. Coba, makanya dibaca kitabnya. Tidak ada Mbak, ibaratnya yang menafsirkan. Kalau saya kitab tunjukkan Allah, ayatnya, saya nggak nanya ditafsirkan. Tapi kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Di dalam Silakan, Quran. silakan. Oke, Al-Maidah 73. Halo? Silakan baca. Ya, Al-Maidah 73. Sebentar ya. Bacakan artinya. Artinya saja kita baca, enggak usah suratnya. Itu silakan dibaca. Terus dalam penafsiran kita, ibaratnya dari makna dari kata-kata ini yang kita simpulkan seperti apa? Nah, sekarang begitu. Penafsiran yang kita punya itu Gini seperti apa? apa dari gitu. Penafsiran Anda itu Loh, adalah bukan saya loh, kita sabar. ibaratnya. Ini kan saya mau jawab. Anda saya mute dulu. Dari ayat itulah makanya banyak orang yang mengatakan kami itu Tuhannya 3. Ngerti? Kan tadi Anda tanya kan? Saya tidak bertanya itu. Justru saya jawab. Itu karena ada narasi di dalam kitab Anda demikian. Makanya orang-orang yang di sini ini mengolok-ngolok kami Tuhannya 3. Padahal tidak. Dari mana sumbernya mereka sampai menafsirkan demikian? Dari itu Al-Maidah 73 tadi. Paham? Jadi sebenarnya kitab Anda lah yang mempertanyakan iman kami. Itu satu. Yang kedua, ya, banyak orang Islam mengatakan Isa itu adalah Yesus. Dan memang ada dalilnya di dalam Quran Anda. Dan kalian selalu mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu tidak mati. Dan Isa yang kalian maksudkan itu merujuk kepada Yesus kami. Karena satu-satunya manusia yang dilahirkan dari perawan itu hanya Maria di abad 1. Dan itu adalah Tuhan saya yang kalian klaim sebagai nabi kalian. Kenapa? Tuhanmu menarasikan di dalam kitabnya, di Quran, bahwa Boleh saya jawab? Isa itu diserupakan bukan disalib. Ya, saya boleh jawab? Silakan. Kita kan menyernanya kan seperti itu. Ibaratnya kita intinya tadi itu dalam surat itu kita menganggap ke agamanya kita, ya kan? Sebenarnya kan kita harus mempelajari, Mbak. Bukan langsung menerka. Oh ini tujuannya bahwa Trimukti atau Tritunggal seperti itu. Apa Diarahkan hubungannya seperti itu. Trimurti? Ah, ini Anda lagi lebih Tidak, lagi maksudnya mulutnya.
Sebentar. Anda lagi sudah menghina di sini. Tritunggal atau Trimurti. Ini Anda menggunakan diksi yang menjijikkan, melecehkan. Ya, narasi Anda pun sama seperti itu. Trimurti. Siapa yang beriman dengan Trimurti? Hah? Anda makanya difikirkan dulu sebelum. Enggak, sekarang begini loh, saat awal. Ya sorry, itu salah. Begini, maksudnya kan begini. Bukan itu, ayat itu ditujukan ke agamanya kita. Itu kan cuma penafsiran kita ke arahkan ke situ. Sekarang saya tanya, kenapa semua orang Islam menanyakan bahwa Tuhan Semuanya kami atau sebagian, Mbak? semuanya? Dari mana? Saya juga Islam. Dari Quranmu tadi sumbernya. Tapi kan saya tidak. Tapi kan saya tidak. Ada orang yang peduli, ada orang yang Enggak. tidak peduli. Sekarang begini, saya dengan saudaraku ibaratnya apa sama? Tidak. Tapi Terus itu kan saudaraku syariat begini, kalian kan? saya Sekarang tidak. saya tanya, Anda menggunakan Quran yang sama? Loh, penafsiran itu yang kita penafsiran itu. Iya, penafsiran. Iya, Anda menggunakan ayat yang sama nggak dengan saudara Anda? Itu yang saya tanya. sama, Kalau tapi kalian menggunakan ayat dalam yang penjelasan itu sama tidak? Memaknai Semua arti dan tafsirnya itu sama. Memangnya Ya, boleh beda-beda kalau tidak dari Jangan- tafsir jangan ulama. disamakan. Loh, sekarang saya tanya, Anda memahami, sebentar, Anda memahami Al-Maidah 73 seperti apa? Silakan. Sekarang begini, orang yang Dijawab aja, menyekutukan- iya, dijawab aja. orang menyekutukan. Kalau Kita- Anda mengatakan beda-beda tafsiran, saya kita mau bilang, kalau menjelaskan toh, saya mau menjelaskan kita pasti mood. sekarang saya tanya, ini fokus kepada pertanyaan saya. Iya. Ya. Apakah Sekarang begini. Anda seperti seperti apa Anda menafsirkan Al-Maidah 73? Silakan. Tafsiran saya begini, Mbak. Yang dibilang tadi itu menyekutukan, ibaratnya anggap saja itu menyekutukan. Tuhan itu satu, Esa. Ya. Tidak boleh menyamakan. Berarti orang yang menyamakan ibaratnya percaya pada si A, si B, si C, ibaratnya apapun itu namanya menyekutukan, menduakan Tuhan. Saya punya Tuhan itu satu, Sekarang Esa. saya tanya Anda, apakah tafsir Iya. Anda ini berotoritas dibanding penafsir Quran itu? Ya, Makanya terserah saya mereka. bilang, Karena dengar. sekarang begini, Mbak. Makanya saya Keyakinan bilang seseorang. dari Al-Maidah 73, Anda baca tafsirnya. Bolehkah orang Islam menafsir seperti yang Anda tafsirkan atau seperti yang sudah ditafsirkan ulama? Sekarang Anda begini, tunduk Mbak. kepada penafsiran masing-masing. ulama. Makanya Anda Sekarang harus begini. tahu dulu. Gini, dengarkan saya. Seperti apa ulama Anda menafsirkan ayat itu? Itu aja dulu. Silakan. Kalau masalah penafsiran itu hak masing-masing, Mbak. Bolehkah di dalam agama Islam menafsir sembarangan masing-masing? Tidak. Iya, tidak. harus Ada Imam adalah Bukhari, orang yang hadis-hadis itu banyak, berotoritas. Pak, saya juga tahu Pak, yang berhak menafsir Al-Quran itu adalah para ulama. Makanya saya bilang, Anda memberikan atau menarasikan tafsiran Anda, emangnya ini sudah di bawah otoritas ulama? Nah, Anda menafsir serampangan justru di dalam Islam tidak boleh. Makanya Anda Ya, harus tidak pahami tafsiran Karena dari apa? Al-Maidah Intinya 73 tadi itu kan apa? begini, intinya kita itu kan toleransi. Sekarang di mana toleransinya Tuhan Anda? Intinya, saya kan tidak menghina agama kita. Saya Keyakinan tanya, kita kan- iya, Ah. Anda tidak. Tetapi lihat Quran Anda di At-Taubah 29. Di mana toleransinya Tuhanmu? Terus di situ apa dijelaskan bahwa di situ masuk Kristen, Nah, katanya. Ada Bapak, enggak di situ? Ya, sekarang saya tanya, orang Kristen itu kafir apa Islam? non Muslim. Saya nggak nanya itu. Non Muslim ini kafir atau tidak? Loh, kan saya sudah Iya, jawab. non Muslim ini kafir atau Islam? Kalau bagi saya tidak, karena dia punya agama. Saya tanya, non Muslim ini kafir atau tidak? Tidak, karena dia punya agama. Nih. Sekarang begini, kita punya Kristen. Bagi maukah Anda dikatakan kafir? definisi kafir itu apa? Orang yang tidak punya agama. Salah. Tapi itu zaman jahiliyah. Ayo. Anda makanya baca, orang kafir itu adalah orang yang menutup diri dari Allah dan Rasulullah.
Jangan Ya sok berarti kan tidak beragama. dibagus-bagusin. Itu tidak Sekarang saya beragama, tanya, tidak keyakinan. loh, kan itu tidak beragama, Pak? Tanya ke saya. Iya. Saya percaya nggak sama nabimu dan Allahmu? Tidak. Ya terserah kita, itu haknya kita. Oh, bukan. Karena Anda tidak benar menafsirkan definisi kafir atau Enggak, kufur. kita tidak percaya Tuhan. Sekarang saya tanya, Pak, orang Kristen itu haknya kita. Muslim. Sebentar, orang Kristen itu Islam atau kafir? Apanya? Orang Islam atau Kristen kafir? itu Islam atau kafir? Non Muslim. Saya Karena dia cuma tanya, apakah non-Muslim atau orang Kristen itu kafir atau Islam? Bukan Islam. Ya udah, berarti kafir. Jangan, Kenapa bisa jangan kafir? sok dilembut-lembutin di sini, jangan beretorika. Makanya saya bilang, definisi Yang kafir menurut siapa? Anda adalah yang Siapa tidak yang mengatakan beragama. kafir siapa? Gini, Anda makanya baca Quran Anda. Yang namanya kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada nabimu dan kepada Allahmu. Jadi orang Kristen yang tidak beriman kepada Allahmu dan nabimu adalah kafir. Maka penggalah leher mereka dan nih jari-jari mereka potong. Itu adalah Al-Anfal ayat 12. Di mana toleransinya, Pak? Di mana toleransinya? Silakan At-Taubah 29. Toleransi, Mbak, ya. Kita bilang Perangilah toleransi, orang. tapi gini, Perangilah kita nih. mau bilang toleransi, Makanya saya- tapi pendapatnya orang lain kita tidak pernah hargai. Dari mana segi toleransinya dari kita? Kalau namanya orang toleransi itu, yang kita bilang salam toleransi, berarti itu saling menghargai. Jangan kau samakan, intinya. Pendapatnya si A, si B, si C, jangan kau samakan sama. Tidak semuanya, begitu loh. Oke, pendapat Allah aja lah. Nih baca. Silakan dibaca, Pak. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka yang tidak beragama Islam, agama Allah. Apa ini? Gimana itu? Toleransinya di mana, Pak? Itu kan sudah kita punya Toleransinya di mana? Hah? Gimana? Allah, kita punya Allah enggak? Itu toleransinya di mana? Toleransi, Mbak. Toleransinya di Memang mana? kita Memerangi saja orang yang yang tidak tidak- beriman kepada Allah begini. dan Kita Rasulnya. saja yang tidak memaknai secara halus. Kita secara kasar cuma, oh ya ini tujuannya ke sini, tujuannya ke sini, itu saja. Jadi dari sini kita tahu Makanya harus kenapa. pelajari, Mbak, dalamnya. Nih, dengar ya. Jadi dari sini kita tahu kenapa orang-orang Islam yang Anda kira oknum itu menafsirkan sembarangan tentang iman kami. Karena memang ada narasi di dalam kitab Anda. Karena Quranmu menuliskan gitu, makanya mereka seperti itu. Kalau Quranmu tidak menarasikan seperti itu, maka orang Islam tidak akan seperti itu. Itu ajarannya. Ya. Saya menghargai iman Anda karena itu memang ajaran Allah Anda. Hanya kita menghargai. Iya, Kalau ditanya itu ajaran Tuhanmu, saya hargai itu. Ya udah, memang itu ajaran Anda. Ya toh? terus kalau kita menghargai, kenapa kita harus mengelak? Harus Anda yang menghina. dari tadi mengelak. Loh, mengelak apa? Anda mengelak ajaran Allah Anda. Anda Karena harus gini, memerangi kita saya. tidak ada keberanian, tidak Ini beranian, toh. Pak, Allahmu memerintahkan memerangi saya. Kenapa kau mengelak ajaran Tuhanmu? Itu ajaran Tuhanmu. Itu. Ibaratnya kita Jadi tidak berani. kalau kamu bertoleransi kepada saya, kamu melawan Allah. Kapan? Itu. Dari mananya? Kapan dia melawan Allah? Disuruh Mana perintah dari mana saya katakan Allahmu. saya melawan Allah dari mana? Loh, kamu sudah memerangi Persepsi orang, intinya kamu salah. sudah memerangi belum itu atau 29 tadi? Kamu sudah memerangi orang yang tidak beriman Makanya kepada kalau mempelajari Allahmu itu belum? jangan kulitnya, Mbak, dalamnya gitu. Anda aja tidak mengerti itu syariatnya. Dalamnya itu harus dikorek, Mbak, dipelajari. Apa Jangan yang mau kulitnya. dikorek? Oke, korek lah.
Anda pelajari itu? Ya Silakan. memang karena itu apa? Ya udah, Keimanan jelaskan. saya, keyakinan saya pelajari. Jelaskanlah kenapa Ya. Allah mau memerintahkan seperti Untuk itu apa kepada saya anak menjelaskan? Ibaratnya begini, untuk apa saya menjelaskan kepada Loh. orang lain? Anda nyuruh saya tahu, kasih tahu saya dong. Untuk apa Anda kasih tahu kalau Anda setiap dikasih Ya kalau tahu? gitu, untuk apa Anda ke room saya? Kan yang tahu agama Anda kasih tahulah ke saya. Saya pun ngasih tahu agama saya. Ini kalau bertoleransi ya jangan ngambek. Ini kan lagi diskusi, ya kan? Diskusi aja, santai. Itu loh, nggak usah ngegas. Oke, silakan Anak Alif. Halo. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Ya, gimana ya kok berantem nih ceritanya? Enggak, saya nggak berantem, saya hanya berdiskusi. Anda Oh, yang gitu. melihatnya, menanggapnya berantem. Oh, kok kelihatan serius kayak gimana itu? Namanya diskusi serius, Pak. Kalau namanya ketawa-ketawa bercanda, itu namanya lagi ngelawak. Mbak, namanya Agatha ya? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, ini saya mau menanyakan, Mbak. Mbaknya itu penganut Tritunggal atau gimana? Saya orang Kristen. Iya, Tritunggal, percaya dengan Tritunggal Tuhan. Semua orang Kristen percaya Tritunggal. Yang tidak percaya Tritunggal bukan Kristen. Lah ini jadi seru kan, apa namanya, di Komal-Komal kok banyak ya Kristen Nih, sendiri Bapak tuh ini berdebat Syiah, gitu. Wahabi atau Sunni? Saya Sunni. Oh, oke. Bapak kalau sholat sama nggak kayak Syiah, Pak? Bawa batu. Begini Mbak Agatha, apa namanya, di dalam Islam itu, di dalam Islam kan enggak ada pertentangan tentang hal ketuhanan gitu. Paling tentang apa ya, perbedaan dalam ibadah. Kalau Tuhannya Itu tidak aja. bertentangan, kenapa yang satu bawa batu, satu nggak bawa batu sholatnya? Oh, sorry, saya tidak pernah bawa batu gitu. Kenapa Masalahnya tidak gitu. seperti Sunni kalau Tuhannya sama? Saya juga enggak terlalu enggak terlalu mengikuti apa namanya, berita-berita yang dari mbaknya itu. Oke. Ya saya nanya Mbak itu tentang Tuhan, kebagaimanaan tiga Tuhan itu gitu. Di mana ada yang orang- mengatakan tiga Tuhan? Nah Apa ini, namanya? saya tanya, Anda dapat istilah tiga Tuhan kepada orang Kristen itu dari mana? Apakah dari tadi Al-Maidah 73 yang dinarasikan Allahmu? Dari saudara Kristen Anda sendiri kenapa yang mempertanyakan tiga Tuhan? Tuhan enggak kami tidak dari Kristen sendiri Mbak Agatha. Oke, Kristen di mana sendiri dalilnya selalu mengatakan bilang, Tuhan kami tiga? Bapa, Roh Kudus. Gitu. Siapa yang Bapa mengatakan dan Roh Tuhan Kudus. kami tiga? Tuh, makanya saya tanya gitu. Loh, Anda bertanya, harusnya nanya gini, apakah Tuhan Anda satu atau tiga? Itu baru bertanya. Anda sudah ya udah. menafsirkan Tuhan saya tiga. Apakah ini dari Allah juga, narasi Anda ini? Saya nanya gitu Nanyanya apa? tentang Tritunggal. Iya, itu bagaimana gitu menurut Mbak Agatha? Tritunggal sendiri? itu satu Allah, yaitu Satu Bapa, Allah ya. yaitu Bapa yang punya firman dan punya roh. Itulah Tritunggal, tiga dalam satu. Jadi Bapa, firman dan rohnya itu ketiganya berbeda, namun satu hakikat Allah. Jadi Tuhan kami itu Esa, satu. Oh, seperti halnya tubuh manusia ya, punya tubuh, punya jiwa, Boleh dan punya roh. dianalogikan seperti itu. Begitu. Oke, saya sudah menangkap ya. Kalau misalnya Tritunggal itu dianalogikan kepada tubuh manusia, Mbak Agatha gitu. Gimana? Yang tubuh mana ketika itu ditempatkan kepada Tuhannya Mbak Agatha? Yang tubuh mana? Yang roh mana? Yang jiwa mana gitu? Oke, tentu Iya. roh itu adalah nafas. Iya. Ya, suara itu adalah firman. Tubuh itu ibarat sang Bapa itu. Oh, tubuh itu Bapak. Ibarat. Iya. Bukan tubuh itu Bapa, karena Allah kami itu terang, Bang. Anda mengerti contoh dengan definisi. Anda jangan mengira bahwa analogi atau contoh saya ini adalah definisi, karena Allah kami terang. Jadi Allah yang adalah terang itu, dia memiliki firman. Firman itu juga disebut terang. Rohnya itu juga terang.
Mbak Agatha, ketika Anda menyimpulkan, menganalogikan sesuatu itu Menyimpulkan kepada bukan menganalogikan, Pak. iya, iya, menganalogikan Analogi lah. tahu? Arti Ya, analogi tahu? menganalogikan Apa analogi? kepada Tahu tubuh dulu dong manusia. analogi. Analogi bukan Mencontoh- definisi loh, Pak. Iya, mencontohkan sesuatu gitu, Ah. atau ya mengibaratkan sesuatu gitu. Ah, Oke lah, begitulah ya. Apa namanya? Oke, jangan dikejar itunya, Neng. Apa namanya, saya memahami gitu, saya memahami bahwa ada tubuh, roh dan jiwa gitu. Makanya saya bertanya, yang tubuh yang mana? Oke, tadi mengibaratkan itu Mbak Agathanya gitu, tubuh itu Bapak gitu, rohnya itu siapa ya begitu. Yesus itu firmannya begitu. saya Itu- tidak ada menarasikan Yesus karena Anda bicara Allah. Saya tadi bilangnya firman. Oke, Bicara ya, Yesus berarti beda lagi. Ini Ya, Anda tolong, biasakan tolong. fokus. Dengar Ya, ya, makanya. Pak. Saya tahu Anda adalah seorang bapak-bapak pembohong dan suka melebih-lebihkan kata-kata. Saya tidak ada membawa kata Yesus dari tadi. Jadi berhenti menarasikan sesuatu yang tidak saya ucapkan. Ya. Karena bicara Tritunggal itu bicara tentang ilahi, bukan bicara manusia. Bukan bicara nama. Oke? Oke. Silakan. Iya. Untuk lebih jelasnya, bisakah dijelaskan gitu, Mbak Agatha, Apa? tentang Tritunggal itu? Tadi barusan saya jelaskan. Jangan berputar lagi. Oh, begitu ya. Enggak, soalnya apa namanya ya, di dalam komal-komal itu. Anda Banyak bertanya aja. Di sini bukan room gosip. Anda kalau mau menjadi penggosip, ya, Anda setara dengan ibu-ibu yang kurang uang belanja yang tidak punya kerjaan. Bertanya aja ke sini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya itu. Bukan digosipin. Roh Kudus itu siapa gitu? Nafas. Roh Kudus nafas gitu ya. Iya, nafas dan rohnya Allah. Nafas adalah roh. Oh gitu. Bapak sendiri itu siapa? Allah. Iya. Kalau diibaratkan tubuh gitu Diputar ya. lagi, Ibaratkan tubuh. Pak. Kenapa diputar terus? Ya, Itu saya yang- ini karena manusia. saya nggak ngerti, Ini Mbak sekali Agatha, lagi ya, ya. sekali lagi putar kuputar leher kau ya. Dengar. Ya. Ini kan saya manusia. Badan saya ini manusia. Nafas saya, nafas manusia, bukan manusia nafas. Ya. Perkataan saya, perkataan manusia, bukan manusia perkataan. Makanya ketika Anda mengatakan 3 Tuhan atau 3 Allah, Anda mengira bahwa Allah nafas, Allah firman, Allah Bapa. Tidak. Allah Bapa, firman Bapa, nafas Bapa. Ingat ya, roh manusia, roh Allah, bukan Allah roh. Firman Allah, bukan Allah firman. Paham? Saya paham, Mbak Agatha. Ya, jadi jangan Ketika mengatakan dianal- kalau suara saya manusia, jangan mengatakan saya 3. Suara manusia bukan manusia suara. Bukan nafas, bukan manusia nafas, tapi nafas manusia. Nafasnya saya, suaranya saya. Jadi, Allah itu adalah Bapa, firman itu adalah firmannya Bapa, Roh Kudus adalah nafasnya Bapa atau rohnya Bapa. Jadi satu Allah. Paham, Mbak Agatha. Ya, kalau udah paham, kalau apa lagi pertanyaan tahu? kalau dianalogikan kepada tubuh gitu. Anda pertanyaannya apa, Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Masalahnya apa namanya, Roh Kudus itu kan Masalahnya memang terpisah. otakmu nggak ada itu. Ya. Orang mengirakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ini salah. Allah Bapa, Anak Bapa, Roh Bapa, bukan Bapa Roh. Capek. Paham gak sih? Allah Bapa, Allah Firman, Allah Bapa, Firman Bapa, Roh Bapa. Allah Bapa, Roh Allah, Firmannya Allah, bukan Allah Firman, Allah Roh. Ngerti nggak ini? Ini saya ajarin kalian bahasa Indonesia dulu, karena kalian nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Entah berapa nilai bahasa Indonesia kalian. Ya, Firman Allah, bukan Allah Firman. Roh Allah, bukan Allah Roh. Paham?
Sampai sini. Ini nafasnya Agatha bukan Agatha nafas. Suara Agatha bukan Agatha suara. Berarti ada 3 Agatha kalau kayak gitu. Ini badan Agatha, nafasnya Agatha, suaranya Agatha, 1 Agatha. Gitu loh. Ini bukan, oh Agatha nafas, Agatha suara. Botol. Makanya kalian selalu mikirnya apa? Allah kami 3, Allah kami itu 1, bukan 3. Nah, kentutnya Agatha, kentut tidak memiliki kesadaran. Ya. Ini untuk orang-orang dungu yang mengatakan kalau substansi dari manusia adalah kentut. Yang dikatakan substansi itu adalah tingkat kesadaran. Jadi kentut tidak memiliki kesadaran. Ludah saya nggak memiliki kesadaran. Yang memiliki kesadaran itu adalah tubuh, nafas, dan pikiran. Ini. Belajar hakikat manusia, biar nggak dungu. Ya. Nanti upil gue juga dibilang itu bagian dari saya. Bukan, itu bukan dari kesadaran saya. Ya. Saya capek ngomong orang yang nggak belajar. Susah. Siapa lagi yang mau naik? Tapi tolong ya, yang agak naikkan dikit levelnya. Mereka paham hakikat perselangkangan. Woi, raja debat. Aduh. Itulah. Jadi kalian ini juga harus mikir lah. Ini kesukaannya si raja debat nih, gue naikin ini. Uhti. Halo, Kak Laris. Halo. Ya, silakan Pak Laris. Kenapa bocil kematian ini kok diam? Itu lagi ngomong bocil kematian. Yang ngomong sama Anda bocil kematian itu. Itu. Cakan mau bertanya apa? Nggak tanya aja. Oke. Cuma Lah katanya nggak tanya, ya udah saya turunin. Oh nggak nanya ya ngapain naik gitu loh. Halo Abu Raja Rimba. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Pak. Assalamualaikum. Nah, silakan Pak mau bertanya apa? Ya, kakak kan Kristen. Kan aku Islam. Iya, lalu? Ya, itu beda agama kita. Hah? Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu apa? Tuhan, Anda sudah menyebutkannya tadi. Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhannya dari mana? Tuhan ini ada dalam kekekalan, tidak dari mana-mana. Kekekalan. Memang sekarang Yesus di mana itu? Dalam sorga. Dalam surga. Udah tahu dalam surga? Hah? Udah tahu dalam surga? Tahu. Tahu. Dalilnya mana? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Apanya? Hadisnya mana? Dalilnya mana? Ayatnya mana? Gimana nih? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Hadis. Kan? Tidak ada hadis di Kalau tempat emang, saya. ya, berarti nggak ada itu dongeng itu. Kami tidak punya hadis seperti Anda. Anda punya Quran, punya hadis. Ya. Kitab Anda kan banyak. Kitab Ya. saya satu. Kalau Anda Janganlah tanya, satu-satu. kalau Anda tanya di Alkitab, saya jawab. Anda nanya di hadis, saya nggak punya hadis. Ya karena saya nggak punya hadis. Gimana saya mau jawab hadis? Itu loh. Jangan tutup mic dulu. Iya, Jangan saya tutup punyanya mic. Alkitab, Pak, bukan hadis. Jangan Hadis tutup kan orang mic. Islam. Kalau mau debat sama aku, jangan tutup mic. Saya nggak mungkin berdebat dengan Anda yang nggak punya pengetahuan. Ya, jangan tutup mic kalau mau debat sama saya. Aku Iya. mau nanya sama kau. Kalau Yesus Kalau jadi preman jangan di sini, Pak. Saya tidak berdebat di sini. Saya hanya mau menjelaskan iman saya. Namanya debat, nanti saya tanya balik. Anda ini kan lagi seperti malak ya. Anda ini seperti ini, udah seperti apa namanya? Apa rentenir yang nagih hutang, Pak? Anda bukan debat sama saya. Anda nggak punya ilmu. Ya, yang seperti itu, Pak. Gayanya kayak gaya preman, nggak suka saya. Ya,
preman dilarang masuk ke room saya ya. Silakan Arya Dwi Pang. Halo, selamat siang, Shalom. Lalu, ada yang mau ditanyakan Pak? Bentar dulu. Anda Islam atau Kristen Pak? Bukan dua-duanya. Lalu apa agama Anda? Oke, saya penganut kepercayaan asli Nusantara. Oke, di bawah dulu ya Pak ya. Karena saya tidak berdiskusi dengan yang tidak beragama. Itulah, pokoknya itulah. Gitu ya, oke. Kita naikkan yang lain ya. Halo, Pak Riki, Kakak Riki, halo. Halo. Astagfirullah. Oke, kita naikkan yang lain ya. Halo. Mana? Loh, ini preman, maaf, preman nggak dijamu di sini. Silakan, halo Pak sore, Kak. Ferdian. Sore. Silakan. Mau bertanya Kak, Boleh Bang. kan Yesus mengajarkan ibadah itu hari Sabat. Kenapa di Kristen itu ibadahnya hari Minggu Kak? Apakah itu nggak bertentangan? Tolong kasih penjelasannya Kak. Oke, Yesus tidak menentang kami untuk beribadah hari Minggu. Justru kami itu disuruh beribadah setiap hari sama Tuhan Yesus. Perintahnya di mana? Perintahnya ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Lakukanlah peringatan ini sebagai peringatan akan aku. Jadi orang Kristen itu beribadahnya itu selain hari Sabat juga hari Minggu, Bang. Gitu. Oh, iya. Iya. Jadi orang Kristen itu beribadah setiap hari. Makasih banyak Kak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Oh, enggak ada Kak. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Halo, Firstly. Halo. Mohon tanya. Silakan. Kalau permandian itu dicelup atau dipercik yang benarnya? Anda kalau mandi bisa dipercik. Ya, cuma nanya itu aja. Iya. Yang mana yang betul? Kalau permandian itu mandi ya, Pak ya. Kalau baptis itu artinya dicelup atau diselam. Iya, dibaptis maksudnya. Iya, kalau dibaptis itu dari kata baptisu itu menyelam atau mencelupkan. Jadi kalau dipercik nggak salah itu ya? Itu lagi, nah itu namanya dikepret. Iya, itu Pak. Firstly, ada yang mau ditanya Pak? Ya cuma itu. Iya. Ya. Oke, makasih. Ya, Tuhan berkati Pak. Iya, sama-sama. Ya, kalau dipercik itu diruqyah juga bisa ya. Itu dia. Naikin Siti Kak. Siti apa? Siti. Halo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya siang Bapak. Mau tanya. Boleh. Menurut Kristen anjing itu punya roh nggak? Enggak, yang punya roh itu hanyalah manusia. Karena anjing itu nyawanya ada di dalam darahnya. Anjing tidak punya roh atau pikiran. Kalau roh sama nyawa itu beda nggak, Bu? Sama-sama. Berarti kalau roh nggak punya nyawa, berarti anjing itu nggak bisa hidup. Nyawanya anjing itu di dalam darahnya. Oh gitu ya, Bu ya. Iya. Makanya kenapa anjing itu tidak punya akal, tidak punya budi? Karena akal budi itu terdapat di dalam roh. Sementara anjing itu tidak berakal dan tidak berbudi, makanya dia tidak punya roh. Terus selain anjing, gimana menurut Ibu? Apa tuh?
seperti kucing. Ya itu sama, semua hewan itu tidak punya roh. Yang punya roh itu adalah manusia. Oh gitu ya. Iya. Ya udah Bu, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Jadi kalau anjing punya roh, dia akan tahu rasanya patah hati. Ya, jadi anjing itu atau hewan itu hanya punya insting, tapi dia tidak punya roh dan tidak punya pikiran. Gitu ya. Hewan itu hanya punya naluri, gitu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Bang Sela. Mujiwati. Ini banyak banget yang ngirim permintaan tapi nggak jelas. Pas dinaikkan nggak ada. Gitu. Hayrullah. Hayrullah. Cinta. Keren anjir. Ada namanya keren anjir. Widih. Walang sangit. Nah ini Tommy Yahya tadi ya mau naik ya, Tommy Yahya ya. Oke, kita naikkan Tommy Yahya ya. Halo Tommy Yahya. Ya Mbak. Ya silakan, mau bertanya apa Pak? Ya aku mau bertanya sama Mbak. Menurut Mbak, Yesus itu Tuhan atau manusia Mbak? Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Kalau dia nih Tuhan dan manusia, menurut Mbak, dia mengetahui segala-galanya kan Mbak? Iya. Iya Mbak. Iya, dia tahu hari kiamat nggak Mbak? Nah, Ya. dia tahu hari kiamat kan Mbak? Tahu. Matius 24:36 tuh Mbak. Apa dikatakan? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga juga tidak, dan anak pun tidak. Maknanya anak nih Yesus kan. Hanya Anak Bapa itu. sendiri saja yang tahu. Iya, Maknanya Yesus nggak tahu Mbak. dia yang datang. Dia yang datang. Maknanya dia pun dia tahu juga lah. Iya dong. Mungkin nggak Anda datang ke rumah saya, Anda tidak tahu kapan datangnya? Tapi menurut Kalau Anda berjanji datang tapi ke di rumah situ, Mbak. saya, terus saya tanya Anda, kapan Pak Tommy datang ke rumahku? Aku nggak tahu, tapi yang datang Anda. Kira-kira Anda tahu atau enggak? Tapi dalam ayat tuh Mbak, Itu sama. tahu. Kan dikatakan, seorang pun tidak ada yang tahu. Berarti merujuk kepada manusia, betul? Ya Yesus pun manusia. Dia Allah, tapi keilahiannya tahu. Betul, Mbak. Itu makanya dengerin dulu. Seseorang tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Kenapa Yesus mengatakan hal yang paradoks seperti itu? Supaya murid-muridnya itu tidak mengetahui. Jadi orang tidak lagi bertanya kepadanya. Padahal dia yang datang hari kiamat itu. Sama seperti saya tanya Pak makanya- Tommy. Sama seperti Pak Tommy, saya tanya, Pak Tommy, kamu mau datang nggak ke rumah saya? Anda jawab mau. Kapan Pak? Anda jawab nggak tahu loh. Padahal Anda yang datang tapi Anda nggak tahu. Menurut Ngana? Anda sebenarnya bukan tidak tahu, tapi tidak mau memberitahu. Nah, yang menurut Markus 11:12 itu Merujuk kepada kemanusiaannya. yang mana? Kan dikatakan seorang pun tidak ada yang tahu. Kalau Allah Bukan, itu kan bukan seorang. Markus 11:12. Iya, kan dikatakan gini. Seseorang berarti ini merujuk kepada kemanusiaan. Seorang pun tidak ada yang tahu tentang hari itu. Baik anak, baik para malaikat, ya. Dikatakan Yesus seperti itu. Tetapi dia yang satu di dalam Sang Bapa tahu itu. Hanya tidak ingin memberitahu. Yang ayat Markus 11:12 nih memberitakan tentang Yesus berjalan
Habis itu esoknya ketika mereka balik dari Betania, Yesus lapar. Dari jauh nampak sebatang pohon ara yang lebat daunnya. Makanya Tuhan Yesus nampak ada pokok dari kejauhan. Yesus mendekati pokok itu untuk melihat sama ada pokok itu berbuah. Masa Tuhan tidak tahu Mbak itu pokok berbuah atau enggak sampai mau mendekati. Tetapi Mendekati itu bukan mau tahu, Pak, mau ngambil kan lapar. Iya, dia lapar, Pak. Tapi kenapa dia mendekati, Pak? Kenapa dia nggak tahu itu pohon ada buah atau enggak? Dia Lepas itu tahu. ayat seterusnya, Mbak. Tetapi apabila dia tiba di pohon itu, dia mendapati daun-daun sahaja. Karena pada masa itu belum musim buah ara. Nah, Lalu? belum musim buah ara. Sedangkan dia Tuhan, Mbak. Kenapa dia nggak tahu? Lanjut Mbak, itu Tuhan? lanjut lagi ayatnya. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Yesus berkata kepada pokok ara itu, tidak siapapun akan memakan buah daripadamu lagi. Makanya di sini Yesus marah, Mbak. Dia marah dengan pohon itu, Mbak, gara-gara nggak ada buah. Lanjut lagi ke bawahnya. Nah, pengikut-pengikutnya mendengar kata-kata Yesus itu. Ketika mereka tiba di Yerusalem, Yesus pergi ke rumah Tuhan lalu mula mengusir semua. Ini jauh sana, Mbak. Masih nyambung. Ketika tiba di Yerusalem, Yesus pergi ke rumah Tuhan lalu mula mengusir semua orang berjual beli di situ. Ke bait Allah, Pak, bukan rumah Tuhan. Ke bait Allah. Ayatnya sini lain, Mbak. Lalu? Dia mengembalikan meja para penukang uang dan bangku para penjual burung merpati. Dia tidak membenarkan orang membawa apa-apapun melalui halaman rumah tuan rumah. Kemudian dia mengajar orang ramai di situ, berkata, dia di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah berfirman, rumahku. Nggak ada Allah di situ, Pak. Kau ketambah-tambah. Ada, Mbak, di sini, Mbak. ALLAH itu, Pak. Nggak ada O di situ. Allah nggak ada. Iyalah bahwasanya Allah berfirman. Nggak ada, itu bukan Allahmu di situ. Nggak ada Allah di situ. Allah. Ada, Mbak. Nggak ada. Allahmu kan baru ada abad 7. Belum ada di situ Allah. Lanjut bacanya, silakan. Nah, masalahnya pertanyaan di sini, Mbak. Pasal pohon Itu ara. masih di bawah, cepet itu ada ketemu ayatnya, cepet. Di bawah itu jawabannya. Lanjut. Bukan, ini pasal yang ayat atas nih, Mbak. Iya, Kenapa itu Tuhan Yesus jawabannya nggak tahu? di situ. Jawabannya di situ. Lanjut. Ini sampai ke kota pergi Yerusalem, saudara, Mbak. Iya, lanjutkan membalikan bangku lalu berkata apa itu, lanjut. Ada itu, jawabannya ada di bawah. Lanjutlah. Dalam ayat tersebut berfirman, rumahku adalah disebut rumah tempat berdoa untuk semua bangsa. Tetapi kamu menjadikan tempat persembunyian rompak. Nah, itu sama seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Sebatang pohon itu harus menghasilkan buah, bukan hanya pohon asalnya daun aja. Sama seperti bait Allah itu, tidak boleh ada perompak, penjahat, apapun segala itu. Itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi, kalau bait Allah itu harus berfungsi sebagai tempat menyembah Allah. Kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah, tidak boleh hanya daun-daun saja. Itu maksud dari perumpamaan yang dibawa Yesus. Jadi kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah. Demikian bait Allah itu tidak boleh ada yang lain selain untuk memuji dan menyembah Allah. Itu maksudnya. Bukan, Mbak. Ini menceritakan Jangan bilang tentang bukan. Yesus. Bukan, Jangan Mbak. bilang bukan. Ini kan Mbak, iman ini- saya. Iya, tahu. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kan, kita akan baca di sini Yesus nih dalam keadaan lapar, lalu dia berjalan. Iya, untuk kalau mencari orang lapar makanan. itu butuhnya apa, Pak? Makan, Kalau orang ke bait Allah itu butuhnya apa? beribadah. Nah, makanya jualan. Itu maksud Yesus. Pandai ya? Gitu.
Tapi kalau orang lapar butuh makan. Bait Iya, Allah tahu. berarti butuh Allah. Jangan. Nah, udah, itu udah jawabannya. Udah nyampe nya otakmu. Cuman lagi ngeyel aja kau. Nah, kalau udah dijawab, selepeu. Gitu. Jadi kalau ke rumah Allah itu mau ngapain? Nyari Allah lah. Itu karena Yesus lapar dia ke pohon ara. Kenapa? Karena di pohon ara itu harusnya ada buah, bukan ada daun tok. Ah, gitu aja kok nggak paham. Makanya saya katakan ya, orang cerdas itu biasa dengan satir, gaya bahasanya itu gitu, nggak kayak kau, langsung plak-plek gitu. Tapi kalian kalau kutanya kitab kalian, itu kan gaya bahasa. Ya udah sama. Jangan lempoy. Halawawang Linudin. Oke. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Apa nih BAB? Wah rame nih. Rame tapi belum ada pause yang lewat ya. Halo, Halawa. 2 jam juga boleh. Silakan Halawa. Halo. Miku. Halo Kak, selamat siang Kak. Ya silakan. Mau bertanya apa? Bang Islam atau Kristen Bang? Kristen Bu. Halo. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo. Silakan. Ya, silakan. Tanya apa? Entah apa-apa kerasa kerusu. Apa yang mau ditanya Pak? Ini Bu dari Kahwarishi pasal Lagi buka hadis bapaknya, sabar ya teman-teman ya. Tolong ya Pak, kesabaran saya setipis tisu Pak. Kesabaran orang di room saya juga bukan setipis tisu lagi nih Pak. dari Kejadian pasal 49 ayat sampai ayat 4. Beginilah Bu. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya Pertanyaannya aja langsung Pak. Hah? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana kita menguatkan dan pemulaan kegagahanku? Hah? Bagaimana menguatkan kekuatanku dan permulaan kegagahanku yang terutama dalam kesagupan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu Pak. Oh, iya. Jadi bagaimana menguatkan Anda, menggagahkan Anda? Takut dulu kepada Tuhan. Itu Pak. Jadi kalau Anda takut kepada Tuhan, Anda tidak akan melawan Tuhan. Seperti itu. Iya, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Cuma itu aja Bu. Ya, Tuhan berkati. Amin Bu. Amin. Silakan sayembara. Ini sayembara ini kayak babi tadi ku dengar ya. Ada suara-suara babi terdengar gitu. Lagi di kandang babi ya Pak sayembara ya. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan. Halo. Pak sayembara. Oke, Anda tidak berguna. Salam mau maju. Seru hari ini ah. Oke. Oke, kita naikkan yang lain ya.
Ada om di sini. Oke. Halo. Assalamualaikum. Halo. Silakan om. Mau bertanya apa om? Ada yang mau ditanya om? Udah kak, nggak usah tanya. Nggak ada. Udah. Ya udah turun aja. Kocak-kocak ya. Halo. Masa ya Saya Allah. pula. Silakan Iya. saya pula. Ada yang mau ditanyakan saya pula. Masa Eke diturunin si jahat teh kamu sama Eke. Ya ampun, maaf tulang lunak di bawah aja. Bapak tuh kalau diciptakan jadi laki-laki Pak, jangan jadi tulang lunak Pak, bikin malu sesembahan Anda aja. Ya, malu lah Pak. Aduh. Kita naikkan lagi yang lain ya. Di sini biasa aja, jangan disengau-sengawin gitu. Saya tahu Anda suka berbicara dengan kesengawan hidung, tapi ujungnya kan jadinya jadi tulang lunak. Halo, nggak ada kah? Marconi Haryono. Oh, ada si Rijal Motor di sini. Kenapa Rijal Motor mau pansos kok di sini? Halo Marconi. Halo. Banyak yang tertekan ya. Uma Kerih, pendidik muda. Jangan naikin Rijal Motor kak, dia bikin kebenat. Oh oke, baik. Udah males aku, nggak naik kau. Halo. Ih, naik pula tulang lunak tadi. Naik pula tulang lunak tadi. Turunkan lagi lah. Capek kali aku sama tulang lunak ini. Nih. Itu kesukaan kalian tuh si Rijal Motor tuh. Rijal nggak naik kelas. Ya udah, kalau nggak naik kelas kita buang lah ya. Halo. Halo, selamat siang ibu saya. Ibu Haj garam dan madu. Ya, selamat siang Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Arka? Halo. Salam toleransi. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya, ini. Ya udah. Apa Pak? Silakan. Pak, mau bertanya apa Pak? Aduh, I'll be your mistake. Halo. Nah, halo. Ya, Suara saya silakan. Ada Doni, silakan Doni. Oke, jadi saya sih mau bertanya terkait perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru itu lebih didominasi oleh perkataan Paulus dibanding Yesus sendiri gitu? Di mana dikatakan didominasi? Sedangkan Paulus tuh nggak pernah ketemu Yesus. Di mana dalil yang mengatakan Paulus tidak ketemu Yesus? Ya coba kalau begitu Anda tunjukkan di mana Yesus bertemu dengan Paulus. Oke, Kisah Para Rasul 9. Di perjanjian baru. Iya, Nggak ada. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru. Emang Anda kira perjanjian apa? Oh, oke. Oke, kita tungguin. Oke, kalau Anda mengatakan kenapa tulisan Rasul Paulus mendominasi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini 4 Injil sinoptik. Ini tidak ada kata Paulus di sini. Di mana dikatakan mendominasi? Ada surat Yakobus, ada ada Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, ada Filipus,
ada wahyu itu ditulis Rasul Yohanes, kenapa Anda mengatakan didominasi oleh Rasul Paulus? Semua rasul di sini memberikan kesaksian, tapi yang harus Anda tahu ya, hanya ada 4 yang menulis kitab dan surat-surat itu rasul-rasul yang lain. Jadi tidak ada mendominasi di sini. Andai Anda mau membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan di dalam 4 Injil besar ini tidak ada Rasul Paulus di sini. Seperti itu, Bang. Oke, kalau Anda menanyakan di mana Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul 9, dimulai dari ayat 3, ketika perjalanan ke Damsik, di situ Rasul Paulus menjadi buta karena kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang mau ditanya? Gimana? Bisa ditunjukin nggak tuh ayatnya? Bisa. Google aja. Ya ada, saya yang Google deh. Iya. Kisah Para Rasul 9, buka aja. Baik, sebentar. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru ya Pak, bukan perjanjian lama. Baik. Ya, dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara dan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang menganiaya, yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Kalau Yesus tidak ketemu dengan Rasul Paulus, bagaimana Paulus menganiaya Yesus? Berarti di sini kalau Paulus tidak ketemu Yesus, bagaimana Rasul Paulus ini mengatakan, iya Tuhan. Lalu Yesus juga bilang, aku kenapa kau aniaya? Betul? Ini ada diskusi di sini. Ketemu nggak? Ketemu. Tapi peristiwa ini kan hanya bersumber dari kata-kata Paulus sendiri, nggak ada saksi. Ini Lukas yang menulis. Kisah Para Rasul 9 ini yang menulis Rasul Lukas. Lalu bagaimana Lukas menanyakan ini? Lukas menuliskan ini kalau dia tidak menanyakan. Lalu dikonfirmasi lagi kepada Ananias. Bahkan Ananias ini membaptis dia dan saat itulah Rasul Paulus itu sembuh dari kebutaannya. Ada Ananias dan ada Barnabas juga. Ada lagi rasul-rasul yang lain. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia, di sini ada Petrus, Yakobus dan Yohanes berjabat tangan dengan Paulus sebagai rekan sekerjanya dan mengangkat dan mengkonfirmasi bahwa Rasul Paulus ini adalah benar diutus Yesus. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? I'll be your mistake. Enggak sih, itu aja. Jawabannya memuaskan sih. Oke, makasih ya atas jawabannya. Oke. Kita naikkan yang lainnya. Mau nanya Kak, kemana kisah Yesus selama 17 tahun? Kan mungkin saja banyak firman yang hilang. Yesus tuh baru mengajar itu umur 30. Harus tahu dulu, kalau dia mengajar umur 30 sesuai dengan keimamatan yang dia terima. Jadi dia tidak boleh mengajar sebelum usia 30. Banyak firman yang hilang. Dia adalah firman. Bagaimana mungkin dia hilang? Yesus itu adalah firman itu. Jadi dia tidak pernah hilang. Dia ada di bait Allah, dia ada bersama dengan ibunya.